Surrexit Dominus Vere, Alleluia. Surrexit Dominus Venite exultemus Dominum, jubilemus Deus salutare nostrum. Preoccupemus faciemus in confessione, et in psalmis jubilemus Dei. Surrexit Dominus Poniam Deus magnus Dominus, sed lex magnus super omnes Deus. Quoniam non repellet Dominus plebem suam, quia Emmanuelus sunt omnes fides Dei, et altitudines monsium ipse conspicit. Quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud, et aridam fundameunt manus eius. Venite adoremus et procelamus ante Deum, ploremus coram Domino qui fecit nos, quia est Dominus Deus noster, nos adem populus eius, et oves pascue eius. Surrexit Dominus Hodis voce meus audieritis, florite obdurare Goda vestra. Sicur in exasperationis secundum diem tentationis in desertum, ubi tentaverunt me patres vestri, obaverunt et viderunt
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, hidup dan kebenaran. Jadikanlah hatiku serupa dengan hati-Mu, supaya aku menjadi lebih peka terhadap sesamaku, khususnya bagi mereka yang kecil dan lemah. Dengar seruanku, dengar seruanku, kasihilah aku. Dengar seruanku, dengar seruanku, kasih sesamamu. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sabda Yesus kepada Santa Faustina. Anakku, beristirahatlah dalam hatiku. Aku melihat bahwa engkau telah bekerja keras di kebun anggurku, dan jiwaku pun dibanjiri dengan sukacita ilahi. Kasih Allah adalah bunga, kerahiman adalah buahnya. Biarlah jiwa yang bimbang membaca renungan-renungan tentang kerahiman ilahi ini dan menjadi percaya. Kerahiman ilahi yang memancar dari rahim Bapa, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sifat Allah yang paling utama, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi misteri yang tak terpahami, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber yang memancar dari misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami oleh akal budi manusia maupun malaikat manapun, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memancarkan segenap kehidupan dan kebahagiaan, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang melampaui surga, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi sumber mujizat dan keajaiban, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi seluruh alam semesta, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang turun ke bumi dalam diri sabda yang menjelma, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengalir dari luka hati Yesus yang terbuka, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang berdiam dalam hati Yesus bagi kami, khususnya para pendosa, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam pemberian hosti suci, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam terciptanya gereja yang kudus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam sakramen baptisan yang kudus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam pembenaran kami melalui Yesus Kristus, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengiringi kami sepanjang hidup kami, Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi kami secara khusus di saat kematian, Engkaulah andalanku.
Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi dalam mempertobatkan para pendosa yang tegar hati. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kekaguman para malaikat dan tak terpahami oleh para kudus. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang tak terselami dalam semua misteri ilahi. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang mengangkat kami dari segala kehinaan kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, sumber kebahagiaan dan sukacita kami. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang telah memanggil kami dari ketiadaan kepada keberadaan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang meliputi segala karya tangannya. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang memahkotai apa saja yang ada dan yang akan ada. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, tempat kami semua terbenam. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, kesejukan manis bagi hati manusia yang menderita. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, satu-satunya harapan bagi jiwa-jiwa yang putus asa. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, keheningan hati dan kedamaian di waktu ketakutan. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi, nikmat dan daya pikat jiwa-jiwa yang suci. Engkaulah andalanku. Kerahiman ilahi yang membangkitkan pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Engkaulah andalanku. Allah yang kekal, dalam dirimu ada kerahiman yang tanpa batas dan harapan belas kasihan yang tak kunjung habis. Pandanglah kami dengan rela hati dan tingkatkanlah kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya pada saat-saat sulit kami tidak menjadi putus asa atau remuk hati, tetapi dengan kepercayaan yang teguh menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu yang kudus, Sang Kasih dan Sang Kerahiman sendiri. Amin. Kita sama-sama buka dari diary nomor 118. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi ia melakukan hal-hal besar. Seorang biarawati yang tidak tinggal diam tidak pernah akan mencapai kesucian. Artinya, ia tidak pernah akan menjadi seorang santa. Jangan ia menipu dirinya, kecuali kalau Roh Allah sendiri yang berbicara di dalam dirinya,
sehingga ia tidak boleh tinggal diam. Tetapi supaya dapat mendengarkan suara Allah, orang harus memiliki keheningan jiwa dan tetap tinggal diam. Bukan diam ragawi, tetapi diam batiniah. Maksudnya, merenung di dalam Allah. Orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Dan sebaliknya, orang dapat berbicara sedikit dan terus-menerus memecahkan keheningan. Oh, sungguh tak dapat dipulihkan kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran keheningan. Ia mengakibatkan banyak kerusakan pada sesama, tetapi lebih besar lagi pada diri sendiri. Temanya baru ya dibanding dengan bulan-bulan yang lalu. BHF 118 itu bicara tentang orang yang berdosa. Dikatakan di sini, lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Kita tahu ya, dibandingkan dengan seluruh tubuh, lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Tapi ia melakukan hal yang besar. Bisa positif, bisa negatif. Bahaya lidah tidak bertulang katanya ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Suster Faustina bahwa walaupun lidah itu anggota tubuh yang kecil, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Yang positif dan yang negatif. Nah, di sini diceritakan ada seorang biarawati yang tidak tinggal diam, tidak pernah akan mencapai kesucian. Jadi dia selalu ngomong, mungkin ya ngomel, cerewet, nggak pernah ada keheningan. Ya nggak pernah tinggal diam. Dikatakan oleh Suster Faustina, maka biarawati ini nggak mungkin mencapai kesucian. Nggak mungkin jadi santa. Kita mulai begali ya. Suster Faustina memberikan cara bagaimana kita menjadi suci, bagaimana kita menjadi santa. Dan satu contoh real, Suster Faustina sudah bilang, orang yang nggak bisa tinggal diam, yang ngomong terus, yang bergerak terus, yang beraktivitas terus, dia nggak bisa mencapai kesucian, dia nggak bisa menjadi santa. Tapi kalau Roh Allah sendiri yang berbicara, maka dia nggak boleh diam. Ya, jadi perkataan, berkata-kata itu dari mana? Kalau dari diri sendiri, seperti yang dikatakan, dia nggak pernah diam. Tapi sebaliknya, kalau Roh Allah, Roh Kudus yang menyuruh kita berbicara, maka kita harus berbicara. Contoh ya, dulu saya masih aktif juga di persekutuan doa. Biasanya kan ditawarin ya, siapa yang mau sharing? Dalam hati ada dorongan ingin sharing, ingin menceritakan suatu pengalaman di mana Tuhan berkarya. Tapi ada keraguan. Aduh, enggak deh, lain kali aja deh. Kalau dibanding sama orang lain sharingnya bagus-bagus. Saya sharingnya sederhana aja. Tapi dorongan untuk ayo maju itu ada. Tapi saya tahan. Enggak lah, lain kali aja. Nah, akhirnya enggak jadi sharing. Nah, di sini saya bandingkan dengan apa yang Suster Faustina katakan. Kalau Roh Allah sendiri yang berbicara, maka saya tidak boleh tinggal diam. Kalau saya ada dorongan, harusnya saya lakukan sharing. Nggak usah malu, nggak usah dibanding sama sharing-sharing orang lain yang lebih bagus ya. Tapi kalau ada dorongan, lakukan. Dan karena waktu itu saya nggak lakukan, minggu depannya lagi, dorongan untuk sharing itu udah nggak ada. Saya pribadi punya keinginan untuk sharing. Tapi dorongannya untuk sharing itu nggak ada. Artinya apa yang mau di-sharingkan, ceritanya juga sudah lupa. Di situ saya belajar satu hal bahwa kalau ada dorongan, sharingkan. Jangan ditunda, jangan dipending, jangan nanti-nanti. Malah kehilangan momen sukacita tersebut. Kehilangan momen di mana Roh Kudus mau bekerja dalam diri saya. Jadi kita sebaiknya berbicara itu karena bimbingan Roh Allah. Bukan maunya sendiri ya, bukan maunya sendiri. Saya ada nonton satu film cerita kenyataan yang sebenarnya ya, di mana dia ini orangnya ceplas-ceplos.
Apa yang dipikir enggak dianalisa lagi dan langsung diomongin apa adanya. Akibatnya lebih banyak orang yang sakit hati, orang yang tersinggung dengan gayanya dia. Setelah dikasih tahu, dia baru pikir, oh ya saya salah ya, dan dia minta maaf. Tapi besok dia lakukan lagi, karena dia enggak menjaga mulutnya, enggak menjaga lidahnya. Apa yang dipikir tanpa dianalisa langsung dikatakan. Nah, di hari ini kita belajar hanya berbicara dengan bimbingan Roh Allah. Dan step berikutnya, apa yang harus kita lakukan atau apa tanda-tandanya supaya kita bisa mendengar suara Allah, ya. Ada yang juga tanya sama saya, Bu Esther, gimana sih bedain antara itu suara Tuhan sama suara diri sendiri atau malah suara setan? Sebetulnya di dalam diary ini juga dibahas oleh Suster Faustina untuk membedakan suara-suara tersebut. Saya bahas dulu yang ada di sini ya. Supaya dapat mendengar suara Allah, Suster Faustina katakan, orang harus punya keheningan jiwa. Harus hening, harus diam. Contoh, kita bisa lakukan di ruang adorasi di Sakramen Maha Kudus. Semua yang datang ke sana berdoa dengan diam. Kalau di Santo Andreas memang adorasinya adorasi 24 jam tapi hening. Jadi nggak ada doa spontan, nggak ada doa bersama. Masing-masing silahkan berdoa sendiri. Nah itulah latihan hening. Doa terus diam di hadapan Sakramen Maha Kudus. Jadi diperlukan keheningan jiwa. 2. Tetap tinggal diam. Kita perlu punya waktu, perlu menyediakan waktu, perlu waktu bersama-sama dengan Tuhan, tetap tinggal diam. Ada juga ya di ruang adorasi yang baca Alkitab, yang doa rosario. Tapi di sini Suster Faustina katakan, untuk dapat mendengar suara Tuhan, kita harus diam. Yang ketiga, diam bukan diam aja, tapi diam batiniah. Bukan diam ragawi, bukan diam, ya. Tapi diam batiniah. Diam di dalam Tuhan. Yang keempat, merenung di dalam Allah. Kita merenung. Jadi tadi ada 4 ya. 1, keheningan jiwa. 2, tetap tinggal diam. 3, diam batiniah. Dan yang keempat, merenung di dalam Allah. Kita bisa baca firman, kita bisa mendengarkan video menggali rahmat, kita juga bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada di YouTube ya, dan itu direnungkan, dihayati, dievaluasi, direnungkan di dalam keheningan tersebut sampai akhirnya kita bisa memperoleh pencerahan. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina bahwa orang dapat mengatakan banyak hal tanpa memecahkan keheningan. Marilah berdoa bagi jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Oh Yesus yang terentang di salib, aku mohon kepadamu, berilah aku rahmat supaya dengan setia aku melakukan kehendak Bapamu yang amat kudus dalam segala hal, selalu dan di mana-mana. Kalau kehendak Allah ini kurasakan sangat berat dan sulit untuk dipenuhi, aku mohon kepadamu ya Yesus, semoga dari luka-lukamu mengalirlah tenaga dan kekuatan kepadaku. Dan semoga bibirku terus-menerus mengulangi, jadilah kehendak-Mu, oh Tuhan. Oh Juru Selamat dunia, pencinta keselamatan manusia, dalam siksaan dan penderitaan-Mu yang mengerikan, Engkau melupakan diri-Mu sendiri untuk hanya memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Oh Yesus yang Maha Rahim,
berikanlah kepadaku rahmat untuk bisa melupakan diriku sendiri, sehingga aku dapat hidup sepenuhnya bagi jiwa-jiwa. Dengan demikian, aku membantu Engkau dalam karya keselamatan, selaras dengan kehendak Bapa-Mu yang terkudus. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, Engkau andalanku. Yesus, ya Yesus, Engkau andalanku. Yesus, ya Yesus, Engkau andalanku. Allah Bapa yang Maha Baik, suatu hari kami juga akan datang menghadap Engkau. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari kami dengan sangat baik, dengan efektif, berguna untuk kepentingan orang lain, dan kami dipimpin untuk mempersiapkan hidup kekal kami. Kami juga mohon rahmat-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup benar. Bukan membuat orang lain senang sesaat, tapi malah menjerumuskan mereka. Tapi mampukan kami juga untuk bisa membimbing, memimpin, mengevaluasi, agar orang-orang di sekitar kami juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jesus, divine mercy. Jesus, divine mercy. Yesus, Sang Kerahiman Ilahi. Jamahlah pikiranku dengan belas kasih-Mu, supaya aku mampu berpikir dengan penuh belas kasihan. Dan janganlah biarkan kesombonganku, amarahku, kepentingan pribadiku, dan kemauanku sendiri menghentikan aku dari kepekaan berpikir yang penuh dengan belas kasihan. Jamahlah hatiku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu mengasihi tanpa pamrih dan mempunyai perasaan yang penuh belas kasihan bagi orang lain. Dan jangan biarkan rasa dendam, kehendak buruk, dan ketidakmampuan untuk mengampuni, memaafkan, mempengaruhi hubunganku dengan sesama. Jamahlah kedua mataku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu melihat karya-karya-Mu yang agung, dan dengan demikian memuji, memuliakan-Mu. Mampukan aku melihat hanya kebaikan yang ada pada orang lain, tanpa memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka. Jamahlah kedua telingaku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu mendengarkan firman-Mu yang kudus dan tinggal di dalamnya. Mampukan aku mendengarkan keluh kesah orang lain dan mencarikan jalan keluar untuk membantu mereka. Tutuplah kedua telingaku terhadap segala bentuk fitnah, gosip, dan keluhan-keluhan yang tak berkesudahan yang dilontarkan terhadap orang lain. Jamahlah bibirku
dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu menyanyikan lagu-lagu pujian bagi-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Mampukan aku berbicara dengan kata-kata yang ramah, yang memberikan semangat, kekuatan, dan harapan bagi siapa saja, tanpa kata-kata yang menyakitkan, yang bersifat dakwaan atau tuduhan. Jamalah kedua tanganku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu menggunakannya untuk melayani sesama, dengan menuliskan kata-kata yang menyenangkan, yang bisa menjadi penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Jamahlah kedua kakiku dengan belas kasihan-Mu, supaya aku mampu bergerak cepat, mendatangi mereka yang dalam kesulitan, dan tidak mencari-cari alasan yang bisa menjadi kendala bagiku dalam pelayanan. Kerahiman ilahi, jadikan aku sarana bagi belas kasihan. Di